Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadika jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah bersama para orang tua kita, para guru kita, Ami Abdullah Aslam. Semoga Allah memberikan panjang umur, kesehatan juga kepada putra beliau Bang Ali, dan juga kesemuanya, juga Al-Habib Bustami yang hadir juga pada malam hari ini, kesemuanya segenap dari jajaran pengurus dan simpatisan Manji malam Selasa. Semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini hidup di dunia harus memiliki satu sifat yang namanya itu rahmat, kasih sayang. Kalau bahasa sosialnya itu penuh kepedulian kepada yang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensifati mereka orang-orang yang membarengi Nabi. Siapa yang barengi Nabi? Para sahabat. Jadi kelompok manusia itu paling afdol adalah para sahabat, tanpa celah. Semuanya orang baik. 124.000 sahabat. Kalau menggunakan nama sahabat agak-agak ini ya, paling gampang aja, santri-santrinya Nabi. Santrinya Nabi. Setelah Rasulullah paling afdol, nomor 2 kelompok paling afdol itu santri-santrinya Nabi. Berapa jumlahnya? 124.000 santrinya Nabi. Yang terakhir dari sahabat atau santrinya Nabi yang wafat namanya Abu Tufail. Pernah suatu saat Nabi itu ketika selesai dari sholat Isya, tiba-tiba Nabi noleh. Kemudian dilihat, mulai pucuk dari sahabat yang ikut sholat sama Nabi. Nabi menyatakan, ma ba'da mi'ati amin lam yabqa minkum fid dunya. Katanya Nabi, setelah 100 tahun setelah omonganku ini, 100 tahun setelah sabdaku ini, kamu semuanya tidak ada di muka dunia. Sehingga kalau dihitung, setelah wafatnya Nabi SAW, generasi sahabat itu tidak sampai 100 tahun. Karena ketika itu Nabi mengucapkan, bersabda tadi itu dalam keadaan sehat afiat. Ini, jadi hati-hati. Ini menentukan iman ya, menentukan iman. Santrinya Nabi. Kalau kurang ajar sama santrinya Nabi, berarti seolah-olah kita katakan Nabi tidak berhasil. Na'udzubillah. Coba perhatikan firman Allah tentang bagaimana orang-orang yang barengi Rasulullah, para sahabat, para santrinya Nabi. Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, terus ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan mereka yang berbarengan kembali kepada Muhammad Rasulullah. Mereka yang berbarengan dengan Nabi Muhammad itu bagaimana sifatnya? Asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar itu Pak, bukan ngebom. Bukan ada orang kafir bunuh kan, tidak.
Asyidda al-kufar tegas. Ini hak, ini batil. Ini toleransi, ini percampuran akidah. Nggak boleh. Tegas. Ketemu biasa tidak masalah. Kerja sama kafir, kerja tidak masalah. Bahkan kita diharamkan untuk ngambil hartanya orang kafir yang nggak ganggu sama kita, nggak boleh. Itu mana tegas? Bukan tegas itu ada tempatnya dibom, lah bukan. Asyidda al-kufar, terus ruhama bainahum. Di antara mereka ini saling kasih sayang, Pak. Saling peduli. Saling peduli. Itu sifatnya mereka para sahabat. Kalau Anda ceritakan sedikit ya tentang bagaimana kasih sayangnya sesama sahabat. Kita kenal ada dua generasi Pak sahabat itu. Yang pertama sahabat Ansor, itu memang yang lahir di Madinah. Ada sahabat Muhajir yang aslinya dari Mekah. Ketika terjadi hijrah, sampai Pak, mereka tadi itu bukan cuma berbagi hartanya, bukan cuma berbagi rumahnya, bukan cuma berbagi memberikan sesuatu yang dia miliki, enggak Pak. Di antara mereka itu Pak, kasih sayang sahabat tidak tahu lek positune ndak lor kidul dia tidak paham, pokoknya ikuti Rasulullah sudah. Itu mereka tadi itu sampai di antara sahabat Ansor itu yang memiliki istri dua ngomong Pak sama sahabat Muhajir, ini kan kesini sendiri yang mana, ini cocok yang mana, yang itu cocok anak cerai, ini kawin. Yo opo bisa. Nah, sahabat tidak mentang-mentang, bukan menggunakan aja di mumpung, bukan. Baik kesempatan ini, enak wes, diambil aja fulusnya, diambil enggak. Di antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah tidak bawa apapun, harta semuanya tidak ada, ditinggal. Ketika diberi tawang untuk diberikan harta, diberikan enggak, kenapa? Tunjukkan aku di mana pasar kota Madinah, aku tidak akan merepotkan kamu, wahai sahabatku, wahai temanku, wahai sahabat Ansor. Aku tunjukkan pasar, aku akan kerja sehingga aku tidak ngeributi kamu. Hebat kan? Yang ini baik, yang dibaik tahu diri. Kok? Lah saya kan enggak kan? Agak ini di apa namanya ini Sidorukun. Sidorukun nggak omong, cenderungnya Sidorukun. Rukun kafe. Ada nggak Sido biar? Ada Sido tadi. Sidorukun. Berarti kalau Sidorukun dulu pernah hampir nggak Sido. Saya Sido. Makanya bilang itu nggak ada yang jajal kalau di sini nggak omong. Semua itu daerah Kurmajan bisa bawa. Iya. Paham deh? Mereka tadi itu bukan nggak peduli, nggak kenal mau urusan urusan, nggak bukan. Ini sahabat. Saya dikatakan dalam kitab dulu ya, dikatakan apa? Setelah 2 tahun itu sahabat Abdurrahman bin Sakhr kerja, itu menjadi orang kaya sampai persifatannya. Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr itu sampai dikatakan kalau megang batu jadi emas, bukan orang surat, bukan. Itu makna kiasan. Jadi orang kaya Pak. Bukan orang numpang rendah, tapi di antara mereka ruhama bainahum, kasih sayang. Makanya kalau kita orang ini dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, pengisan, bukan sifatnya umatnya Nabi Muhammad itu. Sifat umatnya Nabi Muhammad itu amat sangat perhatian. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayang kamu, kasih sayang. Irhamu man fil ardi, siapapun, mau kepada binatang kayak, jangan manusia ya, binatang sekalipun. Amin. Kasih sayang di muka dunia ini, yarhamukum man fis sama. Penduduk langit akan kasih sayang sama kamu, sama kita ini. Sopo? Bukan dekengan siapa lagi Pak, dekengan pusat malaikat.
Pegangan pusat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak lah kita orang dengarkan sudah. Sampai dari pengajian toh Pak, maksud kalau ceritanya ada orang yang ahli yang fasik. Ada dua versi, ada yang mengatakan perempuan, maaf, tunasusila. Ada yang mengatakan laki-laki yang suka maksiat sama Allah. Tahu, dirahmati sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara memberikan minum kepada anjing. Maaf ya maaf, bahasa agak kasar sedikit jadi ngerti. Maaf. Ini ingin bikiri masuk surga. Ada anjing kehausan diberikan minum masuk surga. Anda tanya, kalau memberikan minum kepada manusia yang butuhkan gimana kira-kira? Angkat lagi, kalau memberikan minum kepada saudaranya muslim seiman gimana? Ngangkat lagi, kalau memberikan kepada saudaranya muslim yang seiman sekandung lebih mau bikin oleh mlebu surga. Lah mosok nggak oleh, ada sudah nakal. Sama sudah nakal. Paham ya? Ini yang diajarkan Nabi, ini yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak oleh umat Islam pengisip, nggak oleh Pak. Lu minimal. Maaf ya, maaf. Rai kok cucu tok le. Ngono lho. Kadang-kadang wis gak ganteng mau cucu tok. Duit gak ono, sumpah kakek kok. Iya. Ibu-ibu dengarkan ya, ada di kitab Yaqutun Nafis. Ada dalam kitab Yaqutun Nafis. Ada bab namanya bab nusyuz. Semua ganda. Nusyuz itu seorang istri yang membangkang kepada suami. Ini tidak boleh diberi nafkah itu seperti itu. Di antara bangkang itu, kalau dia ini menunjukkan wajah abus semua, merengut. Aduh, wis ngeluh kesel suruh mulit telas. Pani pengajian balik tutup oma merengut tok, ndak kari merengut tok. Dilanjutkan di keterangan itu, kecuali kalau memang aslinya Rai ini merengut. Ya betul itu, dia itu ada. Anda ketika jelaskan masalah ini, ada apa? Loh, terus siapa Ustaz? Sini salah siapa gitu orang? Nggak tahu Ustaz, sini salah si lanang. Ulah, pembuat orang itu kayak ngono. Wes kalau Rai ini terkepak dia merengut digawe, ngeluh. Dan tidak dikatakan bangkang. Maaf ibu. Iku rada kesel kok ngambek. Amin ya? Gitu Pak. Dikatakan Sayyidina Umar Pak. Sayyidina Umar bin Khattab. Ais, sampai kan sering dengar kan Sayyidina Umar bin Khattab itu siapa? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini kalimat yang enggak familiar sama kita Pak. Akhirnya pemimpin mukmin. Maksudnya apa sih? Sayyidina Umar ini agar menjadi familiar di telinga kita, di pendengaran kita, Sayyidina Umar ini di atasnya presiden. Di atasnya. Kenapa? Kalau presiden itu penguasa satu negara. Andai Sayyidina Umar dikatakan presiden, maka Sayyidina Umar itu cuma menguasai Mekah dan Madinah tok. Syam ndak, Persia ndak tunduk, Roma ndak tunduk. Tapi Sayyidina Umar begitu. Ketika Sayyidina Umar menjadi penguasa, menjadi khalifah, beliau tadi itu menjadi penguasa Mekah, menjadi penguasa Madinah, menjadi penguasa negara-negara Arab, menjadi bahkan Persia. Dulu itu ada dua Pak, negara Hidayah, Persia sama Roma. Cuma Roma bukan Roma yang Itali, Roma Timur. Roma Timur itu sebelahnya Tempurjo. Roma Timur itu di Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Makanya lah sekali-kali hiling udah. Aku nang liput kok.
Sekali waktu nang Turki itu dua negara adidaya Pak. Zamannya Sayyidina Umar tunduk Pak, tunduk di bawah kekuasaan Sayyidina Umar. Makanya kalau ada orang terlalu fanatik kepada negara Iran, tahu kan namanya, itu paham lah, nggak tahu katakan Bang Ali paham nanti. Itu paling bangkel kalau Sayyidina Umar. Kenapa? Karena zaman itu ditundukkan sama Sayyidina Umar. Anak tanya, kalau ada seorang penguasa yang menguasai seperti itu, bahkan pada zaman Sayyidina Umar lah yang mengambil kunci Masjidil Aqsa. Tahu persifatannya? Orang Yahudi itu dulu takut Pak. Di dalam kitab Taurat, mereka ahli kitab mengatakan nanti yang megang kunci ini adalah seseorang yang kendaraannya itu menggunakan keledai, kemudian pakaiannya itu banyak berjahit, banyak tembelan. Maka ketika Sayyidina Umar itu datang untuk menundukkan orang-orang yang menguasai Masjidil Aqsa, datang Sayyidina Umar dengan menggunakan keledai. Dan Sayyidina Umar itu di pakaiannya, Bapak Ibu pakaiannya ono 70 tembelan, 70 tembelan. Ketika kelihatan seperti itu, ahlu kitab mengatakan apa? Ngambil kuncinya, mengatakan engkau yang berhak untuk megang kunci ini. Kenapa? Karena kami dalam kitab Taurat kami tertulis orang yang akan megang, yang harus kita berikan kuncinya untuk megang Masjidil Aqsa adalah orang yang sifatnya naik kendaraan keledai, pakaiannya ada tembelan 70. Siapa itu? Sayyidina Umar. Tunduk Pak. Yahudi tunduk gak? Sayyidina Umar. Anda tanya sekarang, dengan persifatan seperti itu, apakah Sayyidina Umar dikatakan presiden? Dukure Pak, dukure. Ini Sayyidina Umar. Dan ada satu kejadian aneh Pak. Di Athar disebutkan Sayyidina Umar alhamdulillah. Waduh barang mana, aku seneng ya, bapak jenenge baru aku Umar ya. Cicipin aku nih. Sayyidina Umar ketika wafat dikubur kan, saya kubur itu Sayyidina Ali enggak indah dintai. Sayyidina Ali Pak, sahabat Nabi itu santri-santrinya Nabi itu wali rek. Kita kan mengakui kan banyak santrinya Mbah Khalil jadi wali, ya benar? Iya. Apalagi santrinya Nabi. Sayyidina Ali terus wali, auliaillah. Setelah orang-orang itu meninggalkan, Sayyidina Ali menang di kuburan ini. Ditanya, wah Sayyidina Ali, kamu mau apa katanya? Anak kepingin tahu gimana kalau Umar bin Khattab ditanyai mungkar nakir. Yo ini. Hah? Subhanallah, Allah buka hijab. Ini di Athar. Athar itu perkataan para sahabat dari Zikoh. Apa yang terjadi? Teko mungkar nakir. Tanya, marrobuka. Ya tugasnya Pak. Mau jadi malaikat nih. Ngamuk Pak Sayyidina Umar. Kamu tanya aku marrobuka, tidak tahu aku siapa. Kamu tanya Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Mungkar nakir di sana ini deh. Dilanjutkan, wa man nabiyuka. Hah? Kamu tanya aku siapa aku? Nabiku tidak tahu. Nabiku ini yang dikubur bersama aku ini Muhammad Rasulullah. Aku sahabatnya, kok kamu tanya? Yo opo Pak. Sayyidina Ali dengerin ketawa gitu Pak. Di kita gak ono, cuma tak lagi Pak. Ya terserah. Opo juga Sayyidina Ali. Lale Sayyidina mungkar nakir di seneng Sayyidina Umar itu sopo kulo jenengan iki. Malaikat mungkar nakir di senengi. Oh, penguasa Pak. Penguasa, tapi ketika ditanya Umar, di mana itu punya Basar? Di mana itu punya istana? Istana mana? Iya, istana Al-Busrar. Di mana? Istanaku ini atapnya langit, bawahnya itu adalah tanah. Iya dunia. Artinya apa? Dono istanai.
Sampai pernah disifati Sayyidina Umar itu tengah tidur gunakan bantal sandalnya, Pak. Sandalnya dicopot, diturunin itu. Penguasa loh ini. Dan ada satu kejadian aneh, Pak, kepada Sayyidina Umar. Dengarkan. Sayyidina Umar itu punya seorang anak, banyak anaknya, diantaranya ketika ketemu sama teman-temannya itu dibully, bahasa kita dibully. Dikatakan apa? Kamu ini anaknya penguasa, tapi kelambimu kok jelek gini, tidak pantas dan lain sebagainya. Waduh, mak ngocak dikit kan? Dia ngocak dikit mak kayak. Makanya kon cerita lu kayak mak, kan? Sampean itu kayak aku kan kok ganteng ini lah sini lo. Itu menentok lo. Mana belakang aku, belakang kakek saya. Apa yang terjadi ketika itu? Dibully lah, nangis sama Sayyidina Umar. Anak kecil, Pak, anak kecil datang ke Sayyidina Umar. Abah, gimana Abah? Anak dibully sama teman-teman anak, kenapa kok pakaian tidak bagus gini dan sebagainya. Sayyidina Umar timbul syafaqah, timbul kasih sayang. Pak, endiono Pak. Presiden ate nupokno klambi gaya anak iki sing nulis surat kalau Menteri Keuangan. Bosok iki orang yang megang Baitul Mal. Nulis surat. Apa dari suratnya? Wahai engkau fulan, iya anak buah itu Pak, bosok kita Pak. Bahwasanya anakku ini butuh untuk beli baju dan aku tidak punya uang untuk beli baju. Gimana kalau sekiranya gajiku bulan depan ini aku ambil dulu? Taliman ya, presiden dukure dan ojo disambung-sambung no, hati lo. Hati ojo, iki rawan iki. Anak tidak mau jadi majelis ribah, tidak majelis pengajian sebuah. Tahu sampai jawabannya Menteri Keuangan ya? Oh jawabannya, tulis. Waalaikumsalam. Telah aku terima suratmu wahai Umar bin Khattab. Yang jadi pertanyaan, kata Menteri ini. Siapa yang nanggung umurmu sampai bulan depan? Kok kamu mau minta gaji sekarang? Kalau kamu mati dulu, gimana? Atasannya loh, enggak? Ketika dapat suratnya dari Menteri Keuangan itu, Sayyidina Umar nangis tak ngugu. Bener, siapa yang nanggung umurku? Gak ada yang nanggung umurku, kata Sayyidina Umar. Kata, nah sabar dulu. Nanti kalau bapak gaji tak bikin. Pak D. Makanya orang misalnya kalau sahabat ini tidak pernah mau kitab ya, tidak ngerti apa sahabat. Sayyidina Umar itu Pak, beliau tadi itu selalu keliling kepada para orang-orang di bawahnya. Menteri ini, menteri itu, bahasa kita orang, gubernur ini, gubernur itu, ditanya satu-satu dari mereka. Dan dikatakan apa? Annahu wa idza balaghahu an ahadin minhum annahu la ya'udul maridha wa la yadkhulu 'ala ad-dha'if azalan. Sayyidina Umar itu kalau sudah dapatkan tidak tahu menterinya, tidak tahu gubernurnya, pokoknya anak buahnya. Satu, tidak jenguk orang sakit. Dua, tidak masuk atau memperhatikan orang-orang yang lemah. Azalahu, sama Sayyidina Umar direshuffle, diganti. Kenapa? Kamu gak berhak untuk ngurusi umat sama sekali. Kenapa? Inti punya umat, inti punya orang-orang yang inti tanggung, tengah sakit kamu gak jenguk sama dia, gak pantas diganti. Sampai ketika itu pernah suatu saat Sayyidina Umar ini tidur terlentang, Pak. Tidur. Mantap presiden gitu. Dan Sayyidina Umar bantal ya, ono kawal-kawalan bantal. Pernah suatu saat di pasar kelihatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dikatakan bahwasanya Nabi begitu percayanya dengan bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini dalam Quran, sampai Nabi sering minta Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bacakan Quran kepada Nabi. Dikawal, Pak. Jalan di Banyuwangi loh, Pak. Itu Sayyidina Umar ngambil cambuknya digepuk itu, Pak. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud digepuk pisan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini penyebab orang jadi sombong.
Udah seneng Pak kawal-kawalan, ojo dihubung-hubung. Ya, ojo dihubung-hubung. Yes. Tidur di Sayyidina Umar, di lantai, tidur di rumahnya. Kemudian ada anak-anak kecilnya, anak-anak Sayyidina Umar itu naik di atas perutnya. Gimana Pak? Doain aja jenggot. Presiden loh ini. Menterinya masuk waktu itu, ada kepentingan kelihatan seperti itu. Tanya, wah Sayyidina Umar, kamu kok dibiarkan anak seperti itu? Fa'angkal dari ini si menteri ini ngingkarin itu loh, kok gak pantas ya? Masa presiden turu-turuan ini, kemudian anak kecilnya naik di atas pohonnya, dikait lenang ini, presiden deh kira? Hah? Gitu. Ingkar. Apa sih kata Sayyidina Umar? Kaifa anta ma'ahli? Menteri, kamu ini bagaimana keadaanmu dengan keluargamu? Kamu kalau bermuamalah, berhubungan, berinteraksi dengan keluargamu, dengan anak istrimu gimana? Apa kata menteri tadi itu? Dengan bangganya Pak. Mengatakan apa? Idza dakhaltu alaihim sakata annatiku. Kalau aku masuk kepada mereka, itu orang dalam rumahku itu yang dulunya ngomong diam semuanya. Kenapa? Takut kepadaku. Dengan bangganya. Paham? Apa kata Sayyidina Umar? Faqala lahu i'tazil anna fa innaka la tarfuqu bi ahlik wa waladik fa kaifa tarfuqu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kamu seperti itu wahai menteri, sekarang kamu aku pecat. Tidak butuh menteri seperti kamu aku. Kalau kamu sama keluargamu saja tidak bisa kasih sayang, merasa ketakutan keluargamu dengan dirimu, terus bagaimana kamu akan rahmat kepada umat Nabi Muhammad? Kamu tidak pantas, sekarang kamu aku pecat. Sayyidina Umar nekat Pak, nekat Sayyidina Umar ya. Tapi nekat duduk gak perhitungan. Sampai dalam kitab selanjutnya apa? Inna syaitan yafirru min dhilli Umar. Setan itu melayu Pak, itu ayang-ayang Sayyidina Umar. Setan ojo kita wongi. Keto ayang-ayangnya melayu. Kalau ada orang masukkan jin misalnya, ya, ngomongin Umar Faruk itu. Tapi yang delok si moco lek si moco ini antok wah oman sampai ireng gitu yo jadi sini tuh macam minggir makanya Pak jenenge Umar maaf lek jenenge Umar licik ganti wis ojo Umar Semar. Karena Umar nekat Pak, berani, tanggung jawab. Sampai dia ada doanya apa sih Umar? Katakan apa? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau ada satu keledai ya Allah yang jalan ya Allah, kemudian keledai tadi itu karena jalan itu berlobang sampai terjatuh, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan sampai aku dituntut oleh keledai itu ya Allah. Sampai urusan keledai mikirno rahmat kepada umatnya dan Muhammad, sehingga beliau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ada di sini cerita apa? Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Beliau itu orang alim, orang pilihannya Allah. Tapi beliau tadi itu kalau melewati kaum ini tidak diucapkan salam, tidak mengucapkan salam dia. Kok jalan itu? Alim. Kalau ada orang ngomong, kalau ada orang jalan itu kan yang sunnah mengucapkan salam itu yang jalan, yang berdiri, yang duduk, yang jawabi, itu sunnahnya seperti itu. Kadang-kadang dibalik. Iki sih melaku sehingga Mbak ngomong Assalamualaikum, bingung Pak melaku ini. Tidak apa-apa. Cuma sebenarnya bukan seperti itu. Yang duduk, yang jawabi, yang jalan, yang mengucapkan salam. Ini Abu Muslim Al-Khawlani setiap lewat di perkumpulannya orang nggak pernah mengucapkan salam. Pokoknya ngomong dulu.
Ditanya, wahai engkau Abu Muslim Al-Khawlani, engkau orang alim, engkau orang ngerti ilmu agama, kenapa kamu tidak ucapkan salam sama mereka? Apa jawaban dari Abu Muslim Al-Khawlani? Apa? Akhafu ayyahtakiruni fala yaruddu alaihi salam fayathamu bisababi. Aku nggak ngucapkan salam pada mereka itu bukan karena benci, bukan. Aku takut kalau aku mengucapkan salam, orang-orang itu nyepelekan aku, sehingga salamku tidak dijawab oleh mereka. Padahal jawab salam hukumnya adalah wajib. Kalau sampai mereka nggak jawab, mereka berdosa, kena siksaan dari Allah gara-gara diriku. Makanya aku tidak mau untuk mengucapkan salam mereka, takutnya mereka nggak jawab. Min syiddati rifqati, dari amat sangat kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad. Itu Allah. Ayo gimana hubungan kita? Katanya Nabi itu kalau mau berbuat baik, sedekah dan sebagainya, mulai dari yang dekat sama kita, orang tua kita, saudara kita, sekandung, misanan, tetangga, baru berbaik lainnya. Jangan ditanyakan, Pak. Ada satu kejadian, Pak, kurang lebih 2 minggu yang lalu, ada orang cerita sama kita, orang cerita apa katanya? Anak tinggal di Mekah. Anak ini katanya tinggal di Mekah. Dan anak punya teman satu orang ini, dia ini sudah umur sekitar 50 hampir 60 tahun, tapi nggak pernah sholat di Masjidil Haram, nggak pernah sama sekali. Kenapa? Sibuk, jangan haji, jangan umroh, sembahyang di Masjidil Haram nggak pernah, padahal dari Mekah. Kenapa? Kesibukan ngurusi kerjaan. Suatu saat temennya datang sama dia, ngomong, ayo berangkat, ayo sholat di Masjidil Haram. Ya nanti gampang, ayo kapan lagi? Dipaksa, dirayu, digigitkan, sampai mau. Katanya, oh ya kalau itu, ya saya. Ketika itu waktu menjelang maghrib, dia berwudu terlebih dahulu, berangkat. Maghrib sholat di Masjidil Haram, sholat. Selesai sholat, tidak ngaji Quran, tidak dikir, nungguin itu di ngarepin Ka'bah. Karena ya kalau diberi kesempatan oleh Allah haji atau umroh, kalau di depan Ka'bah itu kalau mampu tawaf, kalau capek baca Quran, kalau capek sholawat, kalau capek wis yo capek duduk ngelihat Ka'bah dengan ainut takdim, itu bernilai pahala. Delok Ka'bah kalau kebesaran, keagungan. Ojo sebelum Ka'bah itu jadi ono mizapi apa pancoran. Terus apa? Pancoran itu emas jadinya. Ya didol piro? Ya coba ono. Ayo takdim, pengagungan. Ini Ka'bah besar, musyarrafah, mulia. Gitu tok delok tok ini kan afdol. Sampai masuk waktu Isya, sholatnya. Sama temannya sholat. Selesai ngatakan temannya, ayo pulang katanya. Kata dia punya gini, kau tidak kepingin dah, meskipun tawaf aja, ayo tawaf mutar 7 kali, ayo. Anak gini, ayolah, itu kan sudah mulai tadi sudah. Sebelum maghrib di sini, sholat maghrib di sini, sholat isya di sini, sebelum pulang ayo tawaf ayo katanya. Oh iya saya tawaf. Selesai tawaf 7 kali, dia tanya, karena anak itu apa Hijr Ismail itu, Hijr Ismail itu bahasa kita badukan lah. Belokan ini, adukan dukun itu, tanya, itu apa katanya? Itu Hijr Ismail. Apa Hijr Ismail itu? Hijr Ismail itu dulu kamarnya Nabi Ismail untuk i'tazil, untuk menyendiri ibadah sama Allah. Oh gitu, iya. Anak kepilih sholat di sana katanya. Meskipun cuma 2 rakaat. Oh sulit katanya. Coba itu, jogon bisa masuk dia. Dijaga sama punya. Orang yang nggak pernah masuk Masjidil Haram ini, sholat di Hijr Ismail tadi itu, sholat 2 rakaat. Temannya nunggu di sampingnya, ditunggu, sholat. Sujud akhir, datang angkat. Apa mau dulu, apa ya, ditunggu. Agak lama,
diobat, meninggal. Tidak pernah ke Masjidil Haram. Tidak pernah ke Masjidil Haram. Kalau lagi ya, tidak pernah ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram dipaksa-paksa mulai seperti itu. Apa yang terjadi? Kaget Pak. Ya Allah, anak ini tiap waktunya ke Masjidil Haram, kepingin meninggal seperti ini, dia mati-mati. Ini anak punya teman, baru pertama kali langsung sudah diselesaikan urusannya, selesai semuanya. Apa yang terjadi ketika itu? Dari apa? Selesai semuanya, dia datang kepada keluarganya. Suf, ini punya bapak ini, punya orang tua ini, apa yang dirasakan? Katanya dia, tidak ada. Ahli Quran, ya udah biasa. Ahli sholat, ya biasa, sholat biasa, nggak terlalu ini. Terus apa yang menyebabkan? Ya anak juga tidak tahu katanya keluarganya. Cuma gini. Anak punya bapak ini, dia itu punya tanggungan beberapa janda tua. Orang-orang janda yang tua itu ada sekitar 3 atau 4 orang. Dia yang tanggung kehidupannya. Jadi didatangi rumahnya, misalnya jatah untuk minggu ini sekian, berasi, gulone, ini uangnya, orang kaya. Cuma 3 atau 4 orang kok. Itu yang ditanggung. Katanya si orang tadi itu, oh ya sudah cukup. Anak tahu sebabnya sekarang. Apa? Allah rahmat kepada itu punya bapak, meskipun pertama kali masuk Masjidil Haram, tapi meninggal dalam keadaan sujud. Pantes. Kenapa? Karena peduli kepada umatnya Nabi Muhammad. Cuma nanggung beberapa orang tok meninggal husnul khatimah. Oh, jangan dikira Pak, jangan dikira. Sedikit usaha yang kita laksanakan, kalau sampai mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, diterima sama Allah, selesai Pak urusan. Selesai. Terakhir. Ustaz berdoa 30 menit. Terakhir. Kita sering ya dengar cerita sahabat Abu Dzar. Abu Dzar itu bukan nama aslinya Pak, itu julukan. Dzar itu semut kecil. Yang ngasih julukan Rasulullah loh ini. Kenapa dikatakan Abu Dzar? Bapaknya semut kecil. Karena Abu Dzar ini kalau kelihatan semut, kan jadi semut Pak, pasti sama gula. Itu dibiarkan dulu semut tadi itu sampai puas dengan gula tadi itu, baru disingkir. Bahkan beliau ini punya rutinan nyari semut, dicari mana semut, dikasih gula. Dia apa? Ini sodakohku kepada semut. Sodakoh dan semut. Jadi orang dicintai sama Nabi. Nabi yang langsung berikan julukan Abu Dzar. Jangan dikira, sodakoh semut kayak sombong. No, sodakoh semut Pak yang diterima. Apalagi sodakoh nung sore. Terakhir wis, temenan di terakhir. Awal ini. Lendak pakai noise. Terakhir. Kadung iling Pak, kadung iling. Wah ini piro Pak. Nggak parkir ya. Terakhir Pak ya. Kiai Hasan Denggung Pak, Kiai Hasan Denggung. Kan wali ya, sobrak Pak. Dikenal Pak, Kiai Hasan Sepuh. Gimana? Wali namanya. Sampai di antara rumahnya itu iso ngambung Pak, tercium ini habaib atau enggak? Enggak ada tes DNA. Tes DNA kok ngeratu iku apa? Saat ini kayak rahmat Allah ya. Amin. Kayak obat sama Allah. Tahu enggak suatu saat beliau ini ngejak muridnya berangkat dari Asem Bagus ke Situbondo. Datang ke rumah salah satu muridnya. Oh seneng Pak muridnya, Masya Allah. Murid dari guru Pak. Apalagi yang datang dia Hasan Sepuh. Seneng, Masya Allah, seneng. Sudah dijamu semuanya. Murid gak orang biasa kan Pak. Kan ngono masih pengajian kan udah biasain loh. Seneng no, kan dia udah bisa. Aku ngomong biasain. Lendak enggak apa-apa, kan enggak biasa. Di Gono sudah pulang dari Situbondo kan Asem Bagus.
mau turun ditanya apa itu katanya. Oh ini yai pisang ini. Di antaranya kan lampok. Tahu lampok ya, jambu air. Jambu air. Dilihat, oh jambu air. Dilihat gini. Gitu loh. Balik mana? Lo kemana ya? Balik nasi di Bondo. Tas teko ini. Tas teko. Ditanya, lo kenapa ya? Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Kenapa? Cuma tadi itu gini loh. Anak melihat lampok itu di dalamnya ada semut. Di jeruk lampok itu semuti. Nah, anak takut semut-semutnya dari lampok itu dua anak di Bondo. Makanya anak kepingin kembali lagi, sekarang kembali lagi di Bondo, sampai di sana dijatuhkan dulu semuanya di tempat itu, biar ketemu anak IKP, baru balik main. Tumon. Ini sifat wali, we. Makanya wali min auliyaillah itu jangan kepada manusia, kepada binatang, kepada semut, kasih sayang, Pak. Tidak boleh ada semut diobong, tidak boleh. Pernah zaman Nabi itu kelihatan semut dibakar. Katanya Nabi, tidak ada satupun yang berhak mengadab siapapun dengan menggunakan api kecuali Allah. Tidak boleh bakar semut. Bakar semut tidak boleh. Opo mana bakar menungso. Ya? Ini ajaran rahmat yang diajarkan oleh Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga hati kita diberikan rahmat oleh Allah. Hati kita diberikan kasih sayang oleh Allah. Dihilangkan segala bentuk kebisingan, bentuk-bentuk yang tidak baik, bentuk-bentuk arogan, bentuk-bentuk yang tidak ada peduli sama umatnya Muhammad, dihilangkan sama Allah. Penuh dengan kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad khususon, kepada keluarga kita khususon, juga kepada yang lainnya, saudara-saudara kita semuanya. Dan semoga dengan berkat dari majelis ini Allah menjadikan hati kita hati yang akan selalu condong kepada Allah, condong kepada Muhammad. Ajaran-ajaran Muhammad akan selalu berada sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirinya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.